Oke, halo everybody, welcome back to my channel, di Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi di konten kali ini gue pengen rawat si mawar lagi, ini mentreatment ya, karena sebenarnya gak ada kerusakan sama si mawar ini. Cuman gue pengen servis untuk nanti malam persiapan mau touring ke ujung kulon bareng teman-teman yang lain. Jadi tujuan kita mau ke Pulau Pecang. Oh ya, untuk itu sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua karena udah mensupport mawar. Jadi kemarin mawar itu menang di juara kontes Honda modifikasi, itu juara favorit ya, juara 1. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support. Jadi dalam kontes kemarin tuh sebenarnya ikutan tuh nggak sengaja karena dapat informasi telat adanya kontes itu. Terus juga waktu regis ya itu telat karena batas terakhir upload kan tanggal 7 harusnya ya. Gue baru upload tanggal 7 malam menjelang ke tanggal 8, sedangkan itu udah ditutup dari sore sebenarnya. Nah karena gue pengen ikutan, terus gue juga nggak punya foto yang bener-bener proper nih untuk ikutin kontes. Akhirnya gue cari dari galeri foto-foto yang lama, itulah yang gue masukin. Dan alhamdulillahnya menang. Jadi mungkin di kedepannya buat prepare kalau ada kayak gitu lagi, gue harus punya foto yang lebih rapi nih, harus photoshoot. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nge-support mawar pokoknya, dan udah ngikutin mawar dari baru turun dulu, dari baru datang standar sampai kondisinya kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini gue pengen rapiin tuh bagian CVT karena terakhir gue bersihin itu waktu touring ke mana ya? Oh, Pangandaran, itu terakhir dibongkar. Setelah itu nih gue belum bongkar lagi. Jadi perawatan yang gue lakuin untuk kali ini bersih-bersih CVT, bersih-bersih filter, sama remap ECU Juken itu gue pengen remap, setting ulang, dan mau memastikan bahwa buat kebutuhan touring nanti itu settingannya pas. Itu sih. Kalau oli sih selalu rutin gue ganti. Jadi untuk kali ini gue nggak ganti oli karena baru kemarin banget ini ganti oli. Oke, kalau gitu sekarang gue pengen bongkar CVT aja biar cepet karena udah sore. Setelah ini gue pengen prepare yang lain. Soalnya berangkat tuh nanti malam jam 9. Target kita 5 jam dari Tangerang Selatan sampai ke ujung kulon. Semoga nanti malam perjalanan lancar ya. Amin. Sekarang ini udah ke bongkar nih teman-teman. Perlu yang harus gue cek pertama adalah kondisi fan beltnya. Kelihatan udah retak tuh lagi, udah retak. Ini belum sampai 3000 km nih teman-teman. Jadi mungkin bisa gue bilang Powerlink ini tidak menjadi rekomendasi buat teman-teman yang dipakai untuk harian maupun yang biasa touring. Nggak rekomendasi banget. Karena ini pengalaman pertama gue juga pakai Powerlink ya, ternyata hasilnya kayak gini. Nah kalau kita lihat dari bagian CVT sebenarnya nggak terlalu kotor ya, karena memang motor ini jarang keluar juga, bukan dipakai untuk harian. Tapi yang gue pengen perlu rawat adalah bagian grease-nya ini. Nah grease-nya ini gue cuci, gue kasih grease yang baru supaya lebih enak. Pengalaman gue kalau grease-nya diganti selalu refresh gitu pakai grease baru, itu motor terasa lebih halus. Beda sama grease yang udah lama. Jadi ini motor lebih terasa halus aja. Jadi tujuan gue perawatan sih untuk itu, karena pengen touring nyari kenyamanan juga supaya mesin halus dan aman. Kondisi roller kemakan sih emang tuh. Kondisi rollernya udah kemakan. Ini harus diganti juga nih. Yang biru ini Kawahara, yang hitam ini BRT. BRT kondisinya aman sampai sekarang, nggak ada kemakan sedikit pun. Kalau dilihat yang Kawahara nih, udah kemakan. Jadi balik lagi, produk rekomend buat teman-teman adalah BRT sih menurutku. Memang dia ngeklaim 4 kali lebih kuat daripada roller lain. Nih, serbuk dari kemakanan roller tuh ciri-cirinya gini. Kalau ininya kotor, roller pasti kemakan kotorannya. Tuh. Ini adalah kotoran dari teflonnya roller nih. Oke, sekarang gua akan bongkar bagian filter. Buat teman-teman yang kemarin nanya gue pakai filter apa nih. Ini adalah filter orinya, motor bawaan motor waktu gue beli. Cuman ini belum pernah gue ganti. Waktu itu gue mau customnya sendiri, pakai mode ala-ala yang bisa dicuci atau bisa seumur hidup pemakaiannya. Jadi ini gue pakai busa dari motor Grand. Ya, ini gue buang sirip kertasnya, gue ganti pakai busa motor Grand. Jadi keunggulannya ini bisa dicuci. Pertanyaannya aman apa enggak? Sejauh ini gue dari motor sebelum power up standar sampai sekarang tuh ini gue belum pernah ganti. Gue tetap pakai ini dan tetap gue cuci, gue bersihin. Jadi menurut gue jawabannya tuh aman banget gitu. Karena ini pun gue pakai busa orisinilnya dari motor Honda Grand.
Untuk penyangganya gue bikin sendiri pakai kawat jemuran yang gue potong, gue bentuk sebagai pengunci aja, jadi supaya busanya tuh nggak bisa copot. Itu sih keren kan. Oke, sekalian gue mau remap, jadi gue taruh jadi gue taruh kabel buat setting ECU juga itu di sini. Jadi gue setting segampang mungkin supaya kalau gue mau bongkar-bongkar tuh nggak harus buka bodi, cukup buka tutup kunci ini, gue sambungin kabel untuk ke laptopnya. Oke, sekarang gue pengen cek datanya sekalian ngerubah dikit-dikit. Oke, aplikasi udah standby kayak gini, baru kita colok datanya. Oke, sekarang udah kebuka datanya. Sekarang gue mau rubah-rubah sedikit. Seperti biasa, ini core 1. Aduh, apa nih? Gue harus lihat dulu, ini settingannya lagi di core berapa? Oh, lagi di core 1. Pertama kali kita kalau setting ECU tuh kalibrasi itu penting. Kalibrasi. Throttle body pembukaannya 0%, kita save. Ini untuk yang atas nih, TPS 0%, jadi throttle body lagi tutup, kita save. Kedua, TPS 100%, berarti throttle body kita buka full, baru kita save. Pencetin save deh, Neng. Nyampe lah, nggak apa-apa, majuan aja. Udah selesai prosesnya? Udah. Oke, kalibrasi udah selesai. Sekarang kita ke ini. Jadi gua kemarin sempat salah paham ya, namanya juga belajar soal di limiter ini nih. Jadi limiter ini gue buka di 14.000. Sebenarnya limiter itu menyesuaikan peak power maksimal setiap kapasitas mesin. Jadi misalnya dengan perhitungan mesin sekian, itu akan ketemu nanti tenaga maksimal itu di berapa RPM. Karena kalau misalkan tenaga maksimalnya misalkan di 12.000 RPM, tapi kita setting limit di 14.000, itu nanti setelah udah maksimal, karena limitnya belum berhenti nih, masih akan terus, yang ada malah tenaga power itu malah ngedrop, tenaga mesinnya malah ngedrop karena melebihi dari tenaga maksimal yang ada di mesin. Field correction masih sama. Ignition timing, nah ini ignition timing ini sebenarnya untuk putaran atas itu enaknya dimundurin 2 derajat supaya lebih jalan, tapi karena gua mau berangkat nanti malam nih, gue khawatir settingan yang gak dapet, jadi untuk setelan yang lain-lain masih gue samain aja dulu. Jadi yang penting kalibrasinya udah selesai supaya lebih akurat lagi TPS-nya. Motor harus sambil nyala. Nah, motor nyala, AFR ada di 15,5. Untuk baterai 14, EOT 20 sampai 30, IAT 30, mapnya 28, IATX-nya tetap 100. Oke, untuk settingan ini nggak ada yang gue rubah karena yang gue bilang tadi, gue pengen pakai jalan nanti malam, khawatir nanti nggak cocok, gue harus ngereset lagi, itu bahaya nanti di jalan. Jadi menurut gue cukup segini aja dulu. Kita tinggalin di main menu. Matiin motor ya. Oke teman-teman, akhirnya pen beltnya gue ganti lagi menggunakan yang orisinil, kodenya 23100 K1Z N21. Jadi ini gue pakai balik lagi yang original ya, semoga aja original ini udah pasti kejamin lah ya. Kaget juga sih gue tadi dengan produknya Powerlink, ternyata belum 2000 km. Iya, gue inget banget belum 2000 km karena motor gue emang jarang keluar. Tarik ke jalan jauh itu Pangandaran, setelah itu ngendep ya, setelah itu panas-panasin doang. Belum 2000 udah pada retak. Nah, kita lihat dari yang ori. Masih aman ya karena masih baru ya. Semoga aja ini benar-benar awet sampai sesuai dengan ketentuannya 20.000 km. Ini juga tadi udah gue pasang, udah rapi, udah gue bersihin filternya. Ini juga CVT udah gue bersihin semua. Dan yang kemakan rollernya akan gue ganti nanti menggunakan BRT lagi. Oke, jadi sebelum gue ganti roller yang kemakan ini, gue juga lupa nih pakai berapa gram yang kemakan. Timbang dulu. Oh, 12 gram ternyata.
Jadi gua akan ganti pakai balik lagi BRT Ninja Ball yang gue punya. Cuman ini masih berat banget, isinya berapa nih? Oh, basicnya itu dia 11 gram ya. Kalau kosong tanpa ada spray-nya itu 11 gram. Jadi akan gue bikin sesuai tadi berapa ya? Lupa tuh. Oh, 12. Jadi kita tambahinnya cukup 1. Ini juga 11 karena kosong. Ini 14 berat. Jadi gue buka, nanti gue ganti ininya. Kalau yang tadi 11 gram ini cukup gue tambahin 1. Sorry, mana nih, cukup gue tambahin 1. Tapi kalau yang 14 gram pasti gue kurangin 2 supaya jadi 12 gram temunya. Sekarang perawatan semua udah selesai. Jadi akhirnya tadi gue ganti nih pen belt power link gauge ini gue ganti. Jadi gue kembali menggunakan yang ori. Nah, sekarang gue pengen tes dulu nyalain apakah aman apa enggak. Soalnya tadi gue buru-buru ngejar waktu, jadi gue belum sempat hidup. Sekarang gue pengen tes hidupin, kita dengar suaranya yuk. Sekarang gue ngecek juga nih sebelum gue berangkat, kira-kira apa yang perlu disiapin. Harusnya udah nggak ada sih ya, udah aman, tinggal gas doang nih, si bensin jalan karena bensinnya tinggal setengah. Nah, udah cukup lah. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin sekali lagi nih terima kasih buat teman-teman yang udah support si Mawar sehingga menang dalam kontes kemarin. Jadi untuk itu gue akan kasih giveaway buat temen-temen semua. Jadi gue punya roller, jadi gue pilih buat 4 orang giveaway. Nanti gue pilih secara acak dari kolom komentar gitu. Atau cara gini, gue jelasin dulu caranya. Yang pasti kalian follow dulu akun Instagram gue. Nanti di postingan terakhir akan gue kasih clue dan judul. Nanti di situ kalian silahkan berkomentar, berkreasi sesuai hati teman-teman semua gitu. Jadi di sini gue punya 4 untuk 4 orang pemenang. Jadi nanti gue acak secara random ya teman-teman. Jadi nggak gue pilih berdasarkan nilai apa kata-katanya, enggak, tapi yang beruntung aja. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih teman-teman. Ini buat kalian. Oke, untuk itu cukup sekian aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye. Oke teman-teman, kalau gitu gue udah selesai melakukan perawatan pada si Mawar. Dan sekali lagi gue mengucapin buat teman-teman terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya untuk support si Mawar dalam pemilihan kontes kemarin. Jadi untuk itu rasa terima kasih gue akan bikin giveaway untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah pastikan teman-teman follow akun Instagram gue yang pertama, dan kedua nanti gue akan bikin postingan terakhir yang gue kasih captionnya itu clue untuk giveaway. Itu gue akan ngasih ini roller untuk 4 orang pemenang, dan nanti akan gue pilih secara acak atau random. Jadi silahkan teman-teman komentar sebanyak mungkin, juga sekreatif mungkin. Tapi kreatif enggak sih, karena gue nggak nilai dari kata-katanya, tapi gue akan pilih secara random. Dan nanti akan gue undi di hari Sabtu malam Minggu tanggal 21 gitu. Dan oh ya, ini rollernya untuk semua jenis motor silahkan teman-teman request. Untuk gramasi juga silahkan teman-teman request. Tapi balik lagi ya, berdasarkan stok. Tapi insya Allah untuk semua motor, untuk jenis gramasi semua ada. Jadi nggak cuma pecek aja, buat teman-teman Vario, NMAX, Mio pun semua ada. Jadi buat 4 orang teman-teman yang beruntung silahkan akan ikuti giveaway-nya. Oke, segitu aja konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten seterusnya karena selain ini gue akan touring ke ujung kulon. Kita akan explore ujungnya Pulau Jawa dari sisi Jawa Barat. Oke, segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.